Halo Buru SCBD dan sekitarnya. Nah, gue di kesempatan kali ini adalah episode ke-7 Pak, di pembahasan soal RKUHP. Nah, kita bakal ngebahas terkait dengan pasal 280 tuh Pak. Itu ada ayat 1 sampai ayat 3. Nah, ayat 1 dan sampai ayat 3 ini sebenarnya ayat 1 dan ayat 2 tidak akan bermasalah. Tapi yang dinilai bermasalah itu ayat 3, karena di sini mengatur terkait dengan perilaku kita, kedua persidangan, ketiga pers Pak. Nah, di pasal 1, kalau lu nggak mematuhi perintah pengadilan atau nggak mematuhi perintah di persidangan, maka lu bisa kenal denda Pak. Itu di ayat 1. Nah, di ayat 2, kalau lu udah diperingatin sama hakim, masih juga tidak mengindahkan si perintah hakim tadi, maka lu tetap akan kena denda. Itu pembahasan di ayat 1 dan ayat 2 terkait dengan bagaimana kita bertingkah laku di persidangan. Sebenarnya begini Pak, ada pembahasan dari masa lalu bahwa ini disebutnya itu contempt of court. Kenapa contempt of court? Contempt of court itu adalah tindakan nyata menyerang harkat dan martabat pengadilan Pak. Karena pengadilan dan proses peradilan merupakan sesuatu hal yang dianggap sakral. Jadi lu nggak boleh tuh ngaco tuh di situ tuh. Kalau lu ngaco, maka lu bisa dikenakan pidana tadi denda. Nah, kalau di KUHP kita yang dulu, itu konsepnya nggak seperti itu. Nggak ada tindakan penyerangan terhadap pengadilan ataupun proses peradilan. Sehingga jadi banyak orang tuh, lu pasti pernah kan lihat video-video orang sampai nyerang hakim, tapi pada akhirnya nggak dipidana segala macam karena nggak ada pasal terkait ini. Itu dua ayat 1 dan ayat 2. Nah, sekarang ayat 3-nya yang dianggap bermasalah Pak. Kenapa dianggap bermasalah? Di ayat 3, selain daripada izin daripada ketua pengadilan, maka kita dilarang untuk mengambil gambar ataupun memvideokan proses pengadilan Pak. Nah, ini dianggap penting sama si lembaga-lembaga pers karena kenapa? Karena hal tersebut dianggap penting ketika misalkan kita dalam suatu putusan itu tidak mungkin merincikan sampai fakta-fakta yang terukur Pak di situ. Pasti ada aja fakta-fakta yang terlewat, namanya juga manusia kan. Nah, proses pemvideoan ini itu menurut lembaga pers ini sebagai bagian dari ketika dari hakim itu luput, maka itu bisa masuk ke video sebagai saksi lah, ibarat video inilah untuk melihat Pak proses dari awal sampai akhir persidangan. Namun dari pasal ayat 3 ini itu dapat dilihat timbul pro dan kontra Pak. Nah, pro dan kontranya itu ada 5 poin Pak. Nah, 5 poin ini bakal gue jelasin. Fakta yang pertama Pak, nah ini dianggap melanggar salah satu asas daripada pengadilan Pak. Asas daripada pengadilan itu ada namanya asas terbuka dan dibuka untuk umum bahasanya. Nah, hanya ada 2 kasus yang boleh tertutup. Pertama itu overspel atau mesum, yang kedua itu tindak peradilan anak Pak, itu harus tertutup. Nah, kalau kita tidak bisa memvideokan, ini kan berarti sifatnya tertutup, maka itu disebut melanggar asas yang tadi tuh. Nah, yang kedua Pak, ini pernah juga diterbitin tahun 2020 lewat surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2020. Nah, fakta yang ketiga, SEMA tadi, surat edaran Mahkamah Agung tadi udah dicabut Pak langsung di tahun itu juga, di bulan itu juga karena dianggap keliru. Nah, poin yang keempat yaitu di sini sama lembaga-lembaga pers dinilai bahwa ini melanggar daripada kebebasan pers. Poin yang kelima, orang yang memandang ini pro adalah beranggapan bahwa pasal tersebut dimungkinkan karena apa? Untuk menjaga proses ketertiban daripada pengadilan tuh. Nah, kalau lu milih yang mana tuh? Yang pro atau yang kontra? Lu bisa tulis itu di bawah atau di kolom komentar. Oke, sekian dari gue yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah!